Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang statistika, dan untuk video kali ini kita akan belajar tentang histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah penyajian data. Jika data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, maka langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan jangkauan data atau J. Itu rumusnya adalah datum maksimal dikurangi datum minimal. Yang kedua adalah menentukan banyak interval kelas atau K, di mana K rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. Dan yang ketiga adalah menentukan panjang kelas interval atau P, di mana P rumusnya adalah J per K, jangkauan per banyak kelas interval. Contoh, diketahui data ulangan matematika dari 40 siswa sebagai berikut ya. Buatlah histogram dan poligon frekuensinya. Caranya, langkah pertama kita mencari jangkauan, di mana rumusnya adalah datum terbesar atau datum maksimal dikurangi datum minimal. Nilai terbesar adalah 92, maka 92 dikurangi data terkecilnya, di situ dilihat data terkecilnya adalah 38. Maka 92 dikurangi 38, hasilnya adalah 54. Kemudian kita mencari panjang interval atau nilai K. K adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. Nah, sekarang kita lihat N-nya adalah 40. Maka 1 ditambah 3,3 kali log 40 itu nilainya adalah 1,6021. Hasilnya adalah 1 ditambah 5,29. Hasilnya adalah 6,29. Kita bulatkan ke atas, hasilnya adalah 7. Kemudian kita mencari nilai P-nya. P itu panjang kelas. Rumusnya adalah J per K. J-nya tadi ketemu 54 dibagi 7, hasilnya 7,7. Kita bulatkan jadi 8.
Nah, sekarang kita akan membuat tabel distribusi frekuensi. Kita lihat tadi bahwa interval kelasnya ada 7, berarti kita mulai dari data terendah 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Jadi 38 sampai 45. Untuk kelas kedua kita mulai dari 46. Berarti dengan intervalnya 7, berarti sampai 53. Begitu juga untuk kelas yang lain. Nah, sekarang kita lihat yang ke bawah, jumlah kelasnya ada 8 kelas. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai tengah atau XI. Jadi nilai tengah antara 38 sampai 45 adalah 41,5, antara 46 sampai 53 adalah 49,5, antara 54 sampai 61 adalah 57,5, kemudian antara 62 sampai 69 ada 65,5, antara 70 sampai 77 itu 73,5, antara 78 sampai 85 81,5, dan antara 86 sampai 93 adalah 89,5. Nah, setelah nilai tengahnya kita cari, maka sekarang tinggal menentukan frekuensi. Sekarang nilai antara 38 sampai 45, kalau kita lihat di datanya ada 2, antara 46 sampai 53 ada 8, 54 sampai 61 8, dan seterusnya. Kemudian kita jumlah datanya ada 40. Kemudian kita akan mencari batas bawah. Kalau dilihat di tabel, maka batas bawahnya adalah 38. Kita lihat yang kelas pertama itu 38. Kemudian kelas kedua 46, kelas ketiga 54, kelas ketiga 62, kelas keempat kelas kelima adalah 70, kelas ke-6 78, dan kelas ke-7 86. Untuk batas atas, maka tiap kelas adalah 45, 53, 61, 69, 77, 85, dan 93. Setelah batas bawah ketemu, batas atas ketemu, kita cari tepi bawah. Tepi bawah adalah batas bawah dikurangi dengan 0,5. Kita betulkan tulisannya di sini, harusnya batas bawah bukan PA. Berarti batas bawahnya adalah 38 untuk kelas pertama dikurangi 0,5. Jadi 37,5, 45,5, 53,5,
61,5, 69,5, 77,5, 85,5. Itu tepi bawah. Sekarang mencari tepi atas. Tepi atas adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti untuk batas atas kelas pertama 45, jadi 45,5. Kelas keduanya berarti 53,5, 61,5, 69,5, 77,5, 85,5, dan yang terakhir adalah 93,5. Nah, sekarang kita membuat histogram dari tabel distribusi frekuensi yang sudah dibuat. Kita lihat tadi untuk kelas pertama, batas bawahnya 37,5, batas atasnya 45,5. Untuk kelas kedua, batas bawahnya adalah 45,5, batas atasnya adalah 53,5. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya 53,5, batas atasnya adalah 61,5. Kelas keempat, batas bawahnya 61,5, batas atasnya 69,5. Kemudian untuk kelas kelima dan seterusnya bisa dilihat di sini. Nah, dari gambar histogram yang sudah kita buat, maka bisa kita lihat bahwa batas atas kelas pertama akan sama dengan batas bawah kelas kedua. Batas atas kelas kedua akan sama dengan batas bawah kelas ketiga. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang jika titik tengah dari masing-masing kelas kita hubungkan dengan garis, jadi masing-masing titik tengah ini kita hubungkan dengan garis. Di sini terlihat garisnya saya beri warna merah. Maka garis ini disebut dengan poligon frekuensi. Jadi, cara mencari poligon frekuensi adalah titik tengah masing-masing kelas kita hubungkan dengan garis. Nah, itu cara membuat histogram dan poligon frekuensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.